Oktober 2024, saat Prabowo Gibran dilantik, DPR RI memasuki lembaran baru. Era di mana parlemen dituntut lebih aktif, bukan sekadar lembaga penyetuju, tapi pusat legislasi, representasi rakyat, dan pengawasan yang efektif. 1 tahun kemudian, inilah jejak DPR RI, langkah-langkah yang membentuk arah legislatif dan demokrasi kita. Awal tahun, Januari 2025, DPR dan pemerintah menyepakati kebijakan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Kebijakan ini merupakan hasil dari dengar pendapat panjang antara pemerintah, DPR, dan masyarakat untuk memastikan bahwa rakyat kecil tidak terbebani oleh kenaikan pajak. Di bulan yang sama, pemerintah dan DPR RI menyepakati pembahasan rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara (RUU Minerba) untuk dibawa ke sidang paripurna. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, memperkuat hilirisasi, dan memastikan manfaat tambang untuk rakyat Indonesia sesuai arahan asta cita Presiden Prabowo. 22 April 2025, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-17 sebagai pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2024 sampai 2025. Agenda ini menandai dimulainya babak baru pembahasan sejumlah RUU prioritas. DPR akan memprioritaskan RUU sebagai fokus pembahasan utama. Beberapa RUU yang tercantum dalam daftar prolegnas prioritas meliputi RUU tentang penyiaran, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, RUU tentang aparatur sipil negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, RUU tentang hukum acara pidana, RUU tentang perampasan aset tindak pidana. 26 April 2025, DPR RI mendorong percepatan industrialisasi di desa. DPR menilai desa bukan sekadar konsumen pembangunan, tapi produsen ekonomi baru yang menopang ketahanan nasional. Awal Juni, Menteri LHK bersama DPR RI menyepakati program perhutanan sosial sebagai proyek strategis nasional. Kolaborasi ini menegaskan arah baru pembangunan hutan hijau untuk rakyat, ekonomi untuk masyarakat adat, dan petani hutan. Komisi 4 DPR RI mendengarkan masukan publik terkait penyusunan RUU Kehutanan. Proses partisipatif ini memastikan regulasi lingkungan tidak sekadar administratif, tapi juga berpihak pada keberlanjutan. Komisi 12 DPR RI mendukung kerjasama strategis Indonesia-Rusia dalam bidang migas dan energi nuklir. DPR memandang diversifikasi energi sebagai langkah visioner menghadapi transisi energi global. Pada akhir bulan April, DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat BAM menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta. Konsumen yang selama ini menunggu pemenuhan haknya meminta DPR untuk mengawal pembayaran ganti rugi penuh dan memastikan tak ada intimidasi. DPR merespon komitmen pengawasan akan dilakukan hingga batas waktu yang ditetapkan. Ini contoh konkret DPR. Bukan hanya mendengar, tapi menindaklanjuti lewat fungsi wakil rakyat. 4 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR RI bersama pemerintah dan Asosiasi Pengemudi Logistik Internasional dan Nasional, antara lain Aliansi Pengemudi Independen (API), menyepakati pembentukan tim perumus kebijakan menuju Zero Odol Overdimension Overloading 2027. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret DPR dalam menjalankan fungsi kontrol dan representasi, bukan hanya menetapkan regulasi, tapi membuka ruang dialog dengan para pelaku logistik di lapangan. 21 Agustus 2025, Wakil Ketua DPR, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, memimpin rapat konsultasi di ruang Komisi 13 DPR RI, Senayan. Forum ini menghadirkan pemangku kepentingan industri musik seperti musisi, pencipta lagu, organisasi komposer seperti Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, AKSI, Komunitas Musisi Vibrasi Suara Indonesia, VISI, serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LMKN. Penarikan royalti musik yang selama ini memicu keresahan pengguna musik, penyelenggara konser, hingga musisi merasa sistem tidak adil. DPR menyampaikan keputusan penting, penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN
Sementara, revisi Undang-Undang Hak Cipta disegerakan. Langkah ini menunjukkan bahwa DPR tidak sekadar membahas politik besar, tapi juga memperhatikan sektor kreatif yang menyentuh kehidupan banyak pekerja seni, musisi, pelaku ekonomi kreatif. 4 September 2025, DPR melalui BAM menerima dokumen resmi tuntutan rakyat 17+8 Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil yang menyerahkan 25 tuntutan struktural kepada parlemen. DPR mencatat bahwa aspirasi besar ini adalah bagian dari fungsi representasi dan kontrol yang makin diuji publik. DPR tidak bisa hanya membuat undang-undang, tetapi harus tunduk pada suara rakyat. Menjawab gerakan 17+8, tuntutan rakyat yang diserahkan awal September 2025, DPR RI menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi publik secara sistematis. Melalui Badan Aspirasi Masyarakat, DPR melakukan klasifikasi 25 tuntutan tersebut ke dalam 4 fokus utama. 1. Transparansi dan integritas kelembagaan DPR menindaklanjuti dengan audit internal tunjangan, evaluasi anggaran perjalanan dinas, serta penerapan absensi digital terbuka untuk anggota Dewan. 2. Efisiensi kerja dan moralitas publik DPR bersama Sekretariat Jenderal menyusun kode etik revisi yang memperkuat sanksi atas pelanggaran disiplin dan konflik kepentingan. 3. Penguatan representasi rakyat pembukaan kanal aduan digital. DPR mendengar untuk menampung langsung kritik, ide, dan laporan masyarakat. 4. Reformasi sistem legislasi pimpinan DPR menugaskan Badan Legislasi, Balek, menyusun peta prioritas legislasi berbasis kebutuhan publik, bukan sekadar program tahunan. 17 September 2025, DPR RI menerima perwakilan dari pengemudi ojek online melalui aliansi seperti Aliansi Pengemudi Online Bersatu dan lainnya. Para pengemudi mengajukan tuntutan konkret, pembagian tarif aplikasi yang adil, proposal 90% untuk pengemudi, 10% untuk aplikator, serta audit potongan yang selama ini dianggap membebani. DPR menyambut aspirasi ini dengan menegaskan bahwa isu transportasi digital dan hak pengemudi menjadi bagian dari agenda kerjanya. 23 September 2025, dalam rapat paripurna, DPR RI menyetujui perubahan program legislasi nasional Prolegnas 2025 sampai 2029 serta menetapkan 52 RUU dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025. Salah satu RUU yang masuk adalah RUU Perampasan Aset, sebuah RUU dengan makna strategis untuk penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Dengan keputusan ini, DPR menetapkan peta jalan legislasi yang lebih sistematis, bukan sekadar reaktif, tapi pragmatis dan terstruktur. 24 September 2025, DPR RI menerima audiens dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Dalam forum tersebut, komunitas petani dan organisasi agraria menyampaikan bahwa percepatan reforma agraria masih tertinggal, konflik tanah masih panjang, redistribusi lahan berjalan lambat, hak masyarakat adat belum tertangani secara memadai. DPR menyatakan komitmen untuk menyusun strategi percepatan reforma agraria, termasuk pembentukan panitia khusus Pansus yang akan dikodifikasi dalam sidang paripurna. 30 September hingga 1 Oktober 2025, Badan Legislasi DPR RI menyelesaikan harmonisasi dan memutuskan untuk membawa RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ke paripurna. RUU PPSK ini penting merevisi UU Nomor 4 Tahun 2023 dan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kemandirian Lembaga Sektor Keuangan (LPS OJK). DPR tak hanya menetapkan daftar RUU, tetapi juga menjalankan fungsi legislatif yang mendalam, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Balek DPR secara resmi menyepakati pembahasan RUU PPSK dilanjutkan ke sidang paripurna pada 2 Oktober 2025. DPR menunjukkan bahwa proses legislasi bisa bergerak cepat ketika ada kesepakatan fraksi dan urgensi publik. 2 Oktober 2025, DPR RI dalam konferensi pers menyatakan akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Khusus Reforma Agraria setelah menerima usulan dari Koalisi Petani. Janji ini menggarisbawahi bahwa reformasi agraria bukan hanya slogan, tetapi mulai dikodifikasi melalui mekanisme DPR, pembentukan pansus, evaluasi konflik agraria, hingga penyelesaian lahan terlantar.
Balik DPR RI juga mendengar secara resmi usulan harmonisasi RUU PPSK dari Komisi 11 DPR RI pada 1 Oktober 2025. Ini menunjukkan DPR menjalankan fungsi menampung usulan dari komisi dan pemangku kepentingan, bukan hanya dari pemerintah atau fraksi, tapi juga lembaga internal parlemen. Dengan demikian, legislasi yang dibentuk punya legitimasi yang lebih kuat. Pada momen tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa proses revisi UU PPSK harus segera rampung dan dirancang sesuai mandat Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini menjadi bukti bahwa DPR tidak hanya membuat undang-undang, tetapi juga merespons putusan konstitusional, aspirasi masyarakat, dan dinamika ekonomi nasional. Inilah wujud parlemen yang mendengar, bukan hanya berbicara. 2 Oktober 2025, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-6 masa persidangan, 1 tahun sidang 2025 sampai 2026, dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, untuk menutup 1 tahun kerja dengan sederet keputusan strategis dalam sidang ini. 1. Pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia memperkuat kerjasama hukum lintas negara. 2. Revisi Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menegaskan arah baru agar BUMN menjadi badan yang transparan, efisien, dan profesional. Reformasi ini mendorong tata kelola yang lebih akuntabel, sekaligus menjadikan BUMN motor penggerak ekonomi nasional yang modern dan berdaya saing. 3. Perubahan Undang-Undang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Adaptasi kebijakan dengan era digital dan pasca pandemi. 4. RUU PPSK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. 5. RUU Statistik, usul balik DPR RI, bangun sistem data nasional yang akurat dan terbuka. 6. Penetapan mitra kerja Kementerian Haji dan Umroh perkuat koordinasi pelayanan jemaah Indonesia. Meski bukan akhir, ini adalah titik awal. DPR menunjukkan bahwa parlemen tidak sekadar simbol, tetapi institusi yang bergerak untuk rakyat, melalui rakyat, dan demi rakyat.